Halo teman-teman, di sini saya Indra Lesmana ya. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Ya, di sini saya Indra Lesmana dari kelas SIMB semester 7, eh, berkuliah di Universitas Catur Insan Cendekia Cirebon atau biasa disingkat Universitas CIC ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah etika profesi. Nah, di sini pengertian etika profesinya itu sendiri merupakan cabang ilmu yang berisi tentang sistem dan pedoman nilai-nilai yang berkaitan dengan konsepsi benar dan salah yang berlaku dan dihayati oleh kelompok di suatu komunitas. Dengan konsepsi ilmu sebagai kajian yang relatif, maka jadi nilai-nilai di dalam etika akan berubah, berkembang dan mungkin berbeda nilai baik buruknya pada komunitas-komunitas yang berbeda. Nah, profesi itu sendiri merupakan suatu bidang pekerjaan yang didasarkan pada suatu kompetensi khusus berbasis intelektual, praktikal dan memiliki standar keprofesian tertentu yang membedakannya dengan profesi lainnya. Nah, kemudian ada juga setelah profesi itu ada profesional. Profesional itu merupakan suatu tuntutan bagi seseorang yang sedang mengemban amanahnya agar mendapatkan profesi dan hasil yang optimal. Terus kemudian ada profesionalisme, yaitu artinya sebutan yang mengacu kepada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Menurut para ahli sendiri, etika profesi itu adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan. Kemudian kode etik profesi. Kode etik profesi mempunyai pengertian yaitu suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum. Nah, di kode etik profesi itu sendiri mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya adalah bahwa dengan kode etik profesi, pelaksanaan profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Kemudian ada kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa ketika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi. Kemudian ada kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Kemudian kode etik profesi di bidang IT. Dalam perspektif teknologi informasi, kode etik profesi memuat kajian ilmiah mengenai prinsip atau norma-norma dalam kaitan dengan hubungan antara profesional atau developer IT dengan klien, antara para profesional sendiri, antara organisasi profesi, serta organisasi profesi dengan pemerintah. Salah satu bentuk hubungan seorang profesional dengan klien atau pengguna jasa, misalnya pembuatan sebuah program aplikasi seperti profesional, tidak diperkenankan membuat program asal jadi. Terdapat beberapa hal yang harus ia perhatikan, seperti untuk program tersebut nantinya digunakan oleh kliennya atau user dapat menjamin keamanan atau security sistem kerja program tersebut dari pihak-pihak yang dapat mengacaukan sistem kerjanya, misalnya hacker, cracker, dan lain sebagainya. Kemudian pekerjaan di bidang IT. Secara umum pekerjaan di bidang IT, teknologi informasi setidaknya terbagi dalam 3 kelompok sesuai bidangnya.
Kelompok yang pertama yaitu mereka yang bergelut di dunia perangkat lunak atau software, baik mereka yang merancang sistem operasi database maupun sistem aplikasi. Pada lingkungan kelompok ini terdapat pekerjaan-pekerjaan seperti yang pertama, sistem analis, merupakan yang bertugas menganalisa sistem yang akan diimplementasikan, mulai dari menganalisa sistem yang ada, kelebihan dan kekurangannya, sampai studi kelayakan dan desain sistem yang akan dikembangkan. Kemudian ada programmer, merupakan orang yang bertugas mengimplementasikan rancangan sistem analis, yaitu membuat program baik aplikasi maupun sistem operasi sesuai sistem dan analisa sebelumnya. Web designer merupakan orang yang melakukan kegiatan perancangan termasuk studi kelayakan, analisis dan desain terhadap suatu proyek pembuatan aplikasi berbasis web. Yang terakhir juga ada web programmer, merupakan orang yang bertugas mengimplementasikan rancangan web designer, yaitu membuat program berbasis web dengan desain yang telah dirancang sebelumnya. Itu kemudian ada kelompok kedua, mereka yang bergelut di bidang perangkat keras atau hardware. Pada lingkungan kelompok ini terdapat pekerjaan-pekerjaan seperti yang pertama technical engineer, networking engineer. Nah, technical engineer itu sendiri sering juga disebut teknisi, yaitu orang yang berkecimpung dalam bidang teknik, baik mengenai pemeliharaan maupun perbaikan perangkat sistem komputer. Sedangkan networking engineer itu orang yang berkecimpung dalam teknis jaringan komputer dari maintenance sampai pada troubleshootingnya. Kemudian ada kelompok 3 adalah mereka yang berkecimpung dalam operasional sistem informasi. Pada lingkungan kelompok ini terdapat pekerjaan-pekerjaan seperti EDP operator, sistem administrator, dan misdirector. Jenis pelanggaran kode etik di bidang IT itu ada beberapa ya, ini kita ambil contoh 4 saja. Yang pertama ada cracker, kemudian hacker, kemudian ada fraud, dan yang terakhir gambling. Nah, cracker itu merupakan sisi gelap dari hacker dan memiliki ketertarikan untuk mencuri informasi, melakukan berbagai macam kerusakan, dan sesekali juga melumpuhkan keseluruhan sistem komputer. Sedangkan hacker yaitu seorang yang memiliki keinginan untuk melakukan eksplorasi dan penetrasi terhadap sebuah sistem operasi dan kode komputer pengaman lainnya, tetapi tidak melakukan tindak pengerusakan apapun, tidak mencuri uang atau informasi. Kemudian ada fraud. Fraud adalah kejahatan memanipulasi informasi dengan tujuan mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Umumnya kejahatan yang dilakukan adalah memanipulasi informasi keuangan, contohnya situs lelang fiktif dan carding. Kemudian yang terakhir ada gambling atau perjudian di dunia cyber yang berskala global. Kemudian ada standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan ukuran atau patokan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang harus dimiliki seseorang untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan. Uji kompetensi dalam konteks sertifikasi profesi umumnya diselenggarakan oleh asosiasi profesi terkait atau badan maupun lembaga yang dibentuk oleh asosiasi seperti BNSP dan LSP. Kemudian ada Badan Nasional Sertifikasi, adalah lembaga independen yang dibentuk untuk melakukan sertifikasi kompetensi kerja bagi tenaga kerja baik yang berasal dari lulusan pelatihan kerja dan atau tenaga kerja yang telah berpengalaman. Kemudian ada lembaga sertifikasi profesi atau LSP, adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi yang telah memenuhi syarat dan telah memperoleh lisensi dari BNSP. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, kemudian ada sertifikasi profesi, yang artinya pemberian sertifikat kompetensi untuk profesi atau keahlian tertentu
dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi terkait profesi atau keahlian yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional, standar internasional, dan atau standar khusus lainnya. Kemudian ada tujuan sertifikasi profesi itu sendiri untuk memastikan dan memelihara kompetensi yang telah didapat melalui proses pembelajaran baik formal, non-formal, pelatihan kerja, ataupun pengalaman kerja. Karena dalam dunia kerja kompetensi harus dipelihara, bukan hanya dengan kompeten, tetapi kompeten dan terus kompeten. Dengan memiliki sertifikat kompetensi, maka seseorang akan mendapatkan bukti pengakuan tertulis atas kompetensi kerja yang dikuasainya. Kemudian ada manfaat sertifikasi profesi bagi tenaga kerja atau profesional. Antara lain membantu tenaga profesi meyakinkan kepada organisasi industri kliennya bahwa dirinya kompeten dalam bekerja atau menghasilkan produk atau jasa dan meningkatkan percaya diri tenaga profesi. Kemudian ada manfaat sertifikasi profesi bagi industri, antara lain membantu industri meyakinkan kepada kliennya bahwa produk atau jasanya telah dibuat oleh tenaga-tenaga yang kompeten. Kemudian ada organisasi profesi, yaitu merupakan suatu organisasi yang dibangun bersama oleh profesi di bidang yang sama untuk mencapai tujuan bersama. Tujuannya sendiri yaitu meningkatkan dan mengembangkan karir anggota. Hal itu merupakan upaya organisasi dalam bidang mengembangkan karir anggota sesuai bidang pekerjaannya. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anggota merupakan upaya terwujudnya kompetensi dalam bidang yang handal pada diri anggotanya. Meningkatkan dan mengembangkan kewenangan profesional anggota merupakan upaya profesional untuk menempatkan anggota suatu profesi sesuai kemampuan. Meningkatkan dan mengembangkan martabat anggota agar anggotanya terhindar dari perlakuan tidak manusiawi. Meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin anggotanya. Kemudian ada manfaatnya yaitu mengembangkan dan memajukan profesi, menertibkan dan memperluas ruang gerak profesi, menghimpun dan menyatukan pendapat warga profesi, memberikan kesempatan pada semua anggota untuk berkarya dan berperan aktif dalam mengembangkan dan memajukan profesi. Kemudian ada hak atas kekayaan intelektual haki. Haki adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam haki adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Bentuk-bentuk karya-karya kekayaan intelektual, yaitu yang pertama ada penemuan, desain produk, literatur, nama dan merek usaha, know-how, informasi dan rahasia, desain tata letak IC, varietas baru tanaman. Tujuan penerapan haki itu sendiri ada antisipasi kemungkinan melanggar haki milik pihak lain, meningkatkan daya kompetensi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian, usaha dan industri di Indonesia. Beberapa dasar hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia itu ada UU nomor 12 tahun 1907 tentang hak cipta, UU nomor 14 tahun 1907 tentang merek, UU nomor 13 tahun 1997 tentang hak paten dan lain-lain. Perlindungan hak konsumen. Hak konsumen diatur dalam UU PK pasal 5. Hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dan mengkonsumsi barang dan atau jasa, hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Kemudian ya selebihnya bisa baca sendiri ya teman-teman. Kemudian ada perlindungan hak konsumen. Tujuan perlindungan konsumen yaitu meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, meningkatkan harga dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa,
Kemudian ada beberapa lagi. Kemudian ada hubungan produsen dan konsumen. Secara formal hubungan antara konsumen dengan produsen bukan termasuk hubungan kontrak yang dikaitkan dengan perjanjian tertentu. Pada umumnya, hubungan produsen dengan konsumen adalah merupakan hubungan interaksi secara anonim, di mana pribadi masing-masing pihak tidak saling mengetahui secara pasti. Hubungan keduanya lebih berlandaskan pada interaksi hubungan sosial yang menuntut adanya hak kewajiban dan masing-masing pihak. Karena itu, dalam hubungannya produsen harus memperlakukan konsumen dengan baik. Hal ini secara moral tidak saja merupakan tuntutan etis, melainkan juga sebagai syarat mutlak untuk mencapai keberhasilan bisnis. Kemudian ada etika dan bisnis. Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Mengapa bisnis itu harus beretika? Pertama, kita harus memenuhi kebutuhan secara stakeholder. Para stakeholder seperti investor, kreditor, karyawan lebih memilih perusahaan yang beretika baik. Kedua, meningkatkan kinerja perusahaan. Dari hasil survei yang dilakukan di New Zealand, perusahaan yang pemimpinnya beretika baik akan menarik karyawan yang terbaik, meningkatnya penjualan, dan meningkatnya loyalitas konsumen. Kemudian ada memenuhi aturan hukum, mencegah dan meminimalisir kecerobohan. Salah satu prinsip etika adalah jangan melakukan kecerobohan, misal membuang limbah yang belum diolah ke sungai. Kemudian mendorong moralitas personal. Karyawan ingin bertindak benar, perusahaan mendorong agar karyawan dapat bertindak benar. Di Amerika, 1 dari 3 karyawan keluar dari perusahaan karena tidak setuju dengan perlakuan tidak etis perusahaan. Kemudian ada tantangan penerapan etika bisnis bidang teknologi informatika dan industri kreatif. Tantangan umum bisnis di bidang teknologi informasi yaitu ada tantangan inovasi perubahan yang cepat, tantangan pasar, tantangan pergaulan internasional, tantangan pengembangan sikap dan tanggung jawab, tantangan pengembangan sumber daya manusia. Kemudian ada cyber ethic. Cyber ethic itu suatu aturan tak tertulis yang dikenal di dunia IT, suatu nilai-nilai yang disepakati bersama untuk dipatuhi dalam interaksi antara pengguna teknologi, khususnya teknologi informasi. Cyber ethics itu ada hacker, kemudian ada etika komputer. Etika komputer adalah sebuah frase yang sering digunakan namun sulit untuk didefinisikan. Akan tetapi, secara umum etika komputer dapat didefinisikan sebagai seperangkat asas atau nilai yang diperkenan dengan penggunaan komputer. Untuk menanamkan kebiasaan komputer yang sesuai, etika harus dijadikan kebijakan organisasi etis. Sejumlah organisasi mengalamatkan isu mengenai etika komputer dan telah menghasilkan guideline etika komputer, kode etik. 10 etika komputer yaitu yang pertama, jangan menggunakan komputer untuk menyakiti orang lain. Kemudian jangan mengganggu pekerjaan komputer orang lain, jangan mengintip file komputer orang lain, jangan menggunakan komputer untuk mencuri, jangan menggunakan komputer yang memberikan saksi dusta, jangan menggunakan software sebelum Anda membayar copyright-nya, jangan menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa otorisasi atau kompensasi yang wajar, jangan membajak hasil kerja intelek orang lain, dan pikiran konsekuensi sosial dari program atau sistem yang sedang Anda buat. Ya, mungkin segitu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan penulisan maupun pengucapan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.